Selamat pagi saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami Jemaat Diaspora Sorong dalam ibadah Rabu Abu. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12 yang mau disampaikan bagi kita bagaimana ibadah yang sejati dalam doa dan puasa kita. Mari kita tenangkan hati untuk kita ada bersama dalam perenungan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan judul Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku. Rabu Abu merupakan hari pembuka masa Prapaskah.
menurut perhitungan mundur 40 hari dimulai dari hari Paskah. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu, yang kemudian disebut sebagai Rabu Abu. Rabu Abu merupakan masa di mana gereja menyadari keberadaannya, di mana gereja menyadari kefanaan dirinya, serta kebergantungannya pada rahmat Tuhan Allah. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan, setiap Rabu Abu diadakan upacara dengan pembubuhan abu di dahi sebagai simbol ungkapan pertobatan dan tanda penyesalan dosa. Pemakaian abu di dahi ini menunjukkan kefanaan manusia, bahwa sebenarnya dia tidak kekal. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan, setelah itu umat Kristen, orang percaya, akan melakukan doa dan puasa selama 40 hari sebagai simbol persiapan Hari Raya Paskah. Masa 40 hari ini memiliki makna yang tidak sembarang. Masa ini mengingatkan orang percaya untuk belajar dari cerita Alkitab. 40 tahun umat Israel berjalan menuju tanah perjanjian. 40 hari Musa di Gunung Horeb. 40 hari Yesus berpuasa di gunung pasir. Dan selama 40 hari gereja mengintrospeksi diri agar hidup di dalam pengaturan dan kehendak Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rabu Abu adalah awal memasuki masa persiapan panjang dalam doa, puasa, dan perenungan diri dengan totalitas keimanan kita. Tentu bukan sekedar berdoa, bukan sekedar berpuasa, melainkan proses perenungan yang sungguh-sungguh lahir dan hadir dari hati. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, doa dan puasa itu bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi doa dan puasa itu adalah untuk keadilan dan kebaikan bagi semua orang. Dalam bacaan kita tadi, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya sebagai nabi disuruh oleh Tuhan Allah untuk berbicara tentang perilaku keagamaan umat yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Mereka berpikir bahwa mereka telah benar karena sudah berpuasa dan mencari hadirat Tuhan, sehingga mulai menyudutkan Tuhan, mulai mempersalahkan Tuhan ketika mengalami persoalan. Tuhan Allah menilai segala tingkah laku mereka, segala praktek keagamaan mereka, hidup keagamaan mereka sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dapat kita bandingkan dalam bacaan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel hanya benar dalam melakukan praktek keagamaan secara lahiriah. Mereka benar telah berpuasa, mereka benar telah berdoa, membaca kitab suci, dan mereka telah melakukan ketentuan-ketentuan puasa secara baik dan sempurna. Namun semua itu belum cukup. Mereka hanya pandai, mereka hanya pintar dalam aturan lahiriah agama, tetapi perilaku jahat terhadap sesama mereka terus menyatakan itu dalam kehidupan. Dapat kita lihat pada ayat yang kelima. Puasa yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana umat hidup saling mengasihi, tidak menyusahkan orang lain, memberi makan bagi mereka yang lapar, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang, membuat tumpangan bagi mereka yang tidak punya rumah,
tidak menghakimi orang lain dengan kata-kata yang buruk, memberi kelepasan bagi orang yang tertindas, dan melawan segala bentuk kejahatan yang ada. Itu puasa yang sesungguhnya. Bagaimana umat harus hidup saling mengasihi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, saudara dan saya yang telah percaya kepada Kristus, saudara dan saya dituntut untuk tidak hidup untuk memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi sendiri, melainkan kita dituntut untuk berbela rasa bagi sesama yang membutuhkan. Kita dituntut untuk peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang kita. Itulah panggilan iman kita yang sejati. Manfaat dari kita berpuasa pada hari ini, yaitu hidup menjadi terang bagi sesama, hidup menjadi berkat bagi orang lain, mendapatkan jawaban doa terhadap setiap beban pergumulan kita, memperoleh berkat yang melimpah dalam kehidupan percaya kita, serta hidup kita dan orang lain yang terus diperbarui. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita melihat kepada praktek-praktek yang selama ini kita lakukan dalam rutinitas kita. Sudahkah yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan Allah? Sudahkah kita memberikan hidup ini untuk Tuhan Allah dalam bukti panggilan pelayanan kita melayani sesama kita? Ataukah kita menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita? Ingat, sesungguhnya puasa yang sejati itu adalah kita melayani sesama kita yang membutuhkan. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan bantuan kita. Kita menopang mereka dalam pergumulan, kita menopang mereka dalam pelayanan kita. Kita menopang mereka yang menderita karena wabah COVID-19. Menopang bangsa dan negara serta gereja dalam doa agar tetap menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita harus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.